semuanya, perkenalkan nama saya Raja Jati Syahira dari Prodi Pendidikan Tari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 120762473. Di sini, saya akan melakukan proyek Civic Engagement di salah satu sanggar tari, yaitu Sanggar Tari Swadara Warna Indonesia, yang terletak di Jakarta Selatan di Jalan Mampang Perapatan. Di mana di sanggar tersebut, saya akan melakukan tes wawancara dengan salah satu pelatih, yaitu bernama Kacut Fitria. Kacut Fitria adalah guru saya yang mengajar di salah satu kelas, yaitu kelas Antasena. Bagaimana ya tanggapan Kacut Fitria mengenai pelestarian budaya khususnya di seni tari? Ikutin terus! Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di Sanggar Tari Swadara Warna Indonesia di Mampang. Nah, sekarang kita ada di salah satu pelatih tari, yaitu ada Kacut Fitria. Nah, Kacut, aku mau tanya dong, Sanggar Swadara itu sudah berdirinya udah lama di Mampang atau ada di daerah lain? Tidak. Awalnya di Mampang, tidak juga sih sebenarnya, tapi di daerah Mampang juga. Di daerah Di daerah Mampang juga. Tidak. Kalau Swadara tuh ada punya cabang atau hanya di Mampang? Ada cabang, ada kita punya Ada cabang. Aku ada sedikit pertanyaan buat kakak, mungkin bisa kakak jawab kak. Yang pertama itu ada sejak kapan sih kakak mulai terjun ke dunia seni untuk memperdalam budaya di Indonesia, khususnya itu di seni tari? Seni berawal dari hobi tentunya ya, waktu kecil. Gak kecil banget sih, mulainya waktu itu SMP. SMP kebetulan waktu itu karena orang tua diplomat, jadi bapak diplomat, terus tugas luar negeri. Nah disitu anak-anak kita mulai banget bisa nari. Jadi setiap acara KBRI kita wajib tuh ngambil tarian, perkenalan budaya. Jadi dari kecil itu udah terpupuk untuk cinta menari, cinta budaya dengan penari itu salah satunya. Dan juga disediakan guru tari juga di KBRI. Nah, berawal dari situ akhirnya menyukai tarian sampai pulang ke Indonesia SMA, terus sebenarnya belajar ngumpet-ngumpet karena orang tua ngelarang tuh waktu itu nari hanya boleh di acara KBRI aja, terus nggak boleh diseriusin gitu kan, biasa di orang tua dulu. Nah, takut anaknya nggak menyelesaikan sekolah, itu mulai ngumpet-ngumpet. Jadi tapi tetap nari. Nah, ketika berangkat lagi dinas luar negeri itu udah sempat kuliah gitu ya, karena emang udah sempat belajar nari di sanggar waktu itu, jadinya ya bisa gitu loh. Saat nanti pulang lagi ke Indonesia, kemudian udah kerja, nggak punya uang sendiri kan, punya uang sendiri, akhirnya kan merasa bebas sih, uang sendiri nggak ada yang bisa melarang. Jadi apa yang kita suka ya kita lakukan. Nah dari situ mulai menekuni apa sih yang selama ini aku pengen belajar tapi selama terbatas. Jadi yang itu awalnya masuk ke sama tadi mulai dari sejak saat itu Suka seni tari ya? Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua ya kak. Menurut Kacut sendiri, apa sih peran sanggar seni tari dalam memperkenalkan kesenian tradisional kepada generasi muda? Menurut saya dengan adanya sanggar tari itu tuh bisa jadi wadah buat generasi muda, pertama bisa untuk menyalurkan bakat gitu ya, jadi mengasah bakat, kemudian mengajarkan pendidikan atau mengikuti lomba pendidikan itu yang sebenarnya terkait dengan
tari tradisional? Udah lumayan banyak ya peran pemerintah dalam mendukung pelestarian budaya. Salah satunya di setiap kegiatan pemerintah sering mengadakan pertunjukan seni budaya. Mereka berkolaborasi dengan sanggar-sanggar, dengan masyarakat seni, kemudian diadakan pertunjukan. Bagaimana sih cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan pentingnya melestarikan budaya di Indonesia, khususnya di seni tari? Mungkin lebih ke pemerintah. Jadi lebih ke pemerintah dulu nih, masukin pendidikan mengenai seni tari, dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, contohnya ekskul, ada pendidikan ekskul, jadi anak-anak tuh tahu gitu ada pendidikan seni tari. Terima kasih banyak untuk Kak Cut Fitria sudah mengeluangkan waktunya untuk diwawancara. Itu ya teman-teman, diingat untuk kita tetap untuk menjaga pelestarian budaya di Indonesia dan jangan sampai kehilangan seni tari tradisional dengan pengaruh budaya asing. Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan kan bagaimana tanggapan Kak Cut Fitria mengenai pelestarian budaya khususnya di seni tari. Dan apa sih peran pemerintah dalam pelestarian budaya? Nah, selanjutnya saya akan menampilkan partisipasi saya dalam ikut serta kegiatan sanggar maupun di luar sanggar. Ditonton terus. Dan ini adalah beberapa cuplikan kegiatan di sanggar maupun luar sanggar. Implementasi nilai Pancasila dalam pelestarian budaya mencakup sila ketiga Persatuan Indonesia yang membangun kesatuan dalam keberagaman budaya. Lalu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mendistribusikan sumber daya budaya secara merata. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.